Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cerita Untung. Terima kasih untuk semua support yang masuk ke kita dan juga terus mendukung tayangan kita, dan jangan lupa juga setiap tayangan selalu kita akan inspirasi dan juga hikmah dan kisah-kisah menarik ya. Betul. Jadi buat teman-teman ngerasa bahwa tayangan-tayangan kita ini bermanfaat dan juga membawa inspirasi, boleh langsung di-share aja dan jangan lupa subscribe pastinya. Benar. Nah, kali ini seperti biasa kita akan bertemu dan ngobrol-ngobrol langsung dengan warga negara Indonesia dan warga negara mana nih kita? Nah, biasanya kalau kita selalu mix couple, kita lihat bagaimana perjuangan hubungan mereka seperti apa, apalagi di tanah rantau, entah yang di sana atau di sini, pasti kan ada culture shock ya. Betul. Kalau ini unik karena mereka berbeda kewarganegaraan di awal ya. Betul. Kemudian shocknya bukan cuma culture, Betul. tapi suasana, karena mereka menikah di saat perang. Itu dia, makanya sebelum kita ngobrol langsung aja kita lihat seperti apa profil mereka. Yuk, ini dia. Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di Cerita Untung. Episode kali ini kita kedatangan Muhammad Hussein Gaza dan Jinan Muslim, pemuda aktivis kemanusiaan asal Indonesia yang juga menjadi seorang jurnalis, kontributor lepas dan lulusan dari Universitas Islam Gaza ini akan berbagi pengalaman beliau saat di Gaza. Sampai akhirnya bertemu sang istri, Jinan, wanita asal Gaza, Palestina. Katanya, Hussein memang sejak kecil sudah niat dan bertekad untuk ke Gaza loh teman-teman. Kemudian dia memayangkan tentang Palestina, saya nangis itu. Dikasih lihat video-videonya anak-anak kecilnya, saya masih kecil ya, nangis saya. Dalam hati saya bilang, ya Allah, suatu hari nanti saya harus ke Palestina. Lalu seperti apa sih kondisi Gaza yang sebenarnya? Benarkah mereka melakukan pernikahan di tengah gencatan senjata? Waduh, daripada makin penasaran, kita langsung tonton di Cerita Untung. Tapi jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya dulu biar kamu gak ketinggalan episode lainnya. Kita bertemu dengan Hussein dan juga Jina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Syekh Hussein ini mah udah jadi selebgram ya, maksudnya orang-orang udah tahu semua, apalagi yang memantau dunia Palestina pasti paham beliau. Benar, apalagi juga beberapa kali udah ada juga di tayangan kita ya di Cerita Untung. Pas banget waktu itu kita ngebahas tentang peperangan yang terjadi waktu itu lagi digempur-gempurnya banget. Benar. Di daerah Gaza. Nah, kita langsung ngobrol dengan Syekh Hussein nih saat itu ya. Dan alhamdulillah sekarang malah kita bisa ketemu di Indonesia. Bersama Jina. Nah, ini Kita tes dulu, dia bisa bahasa Oke. Indonesia. Bisa bahasa Indonesia? Ya, sedikit. Oh, bisa. Alhamdulillah ya. Salah kita kayak apa sih? Bisa bahasa Arab. Nah, kita tanya dulu yuk. Pertama kali seorang Muhammad Hussein Gaza ini kok bisa ada di Gaza ini gimana? Sampai nama Gaza aja udah seperti nama asli. Orang nyangkain namanya Gaza itu nama bagian dari nama Muhammad Hussein Gaza. Bagian. Oh, di bagian sekarang? Bagian itu. Itu sebetulnya bukan nama asli saya, itu label dari orang-orang. Oh, jadi Muhammad udah Hussein dilabelin Gaza. ya? Nah, udah dulu akhirnya saya bikin adalah Muhammad Hussein Gaza. Jadi kan brand juga kan. Iya. Untuk mengingatkan juga bahwa memang ada Gaza yang harus diperjuangkan. Masya Allah. Awalnya kok sampai sana, coba tadi lagi dari awal. Sampai ke sana tuh dalam rangka apa gitu? Iya. Saya harus flashback dulu nih sekitar 20 tahun belakang atau lebih mungkinnya. Saat itu saya masih, kalau tidak salah, kelas 1 SMP gitu. Saya lahir besar tumbuh di pesantren Al-Fatah di Cilengsi, Bogor. Nah, di situ suatu hari di pesantren saya itu kedatangan seorang jurnalis. Kalau saya tidak salah ingat, itu sudah lama ya, itu ada dari Palestina. Dia kerja di Al Jazeera. Dia masuk ke masjid, kemudian dia memayangkan tentang Palestina, saya nangis itu. Dikasih lihat video-videonya anak-anak kecilnya, saya masih kecil ya, nangis saya. Dalam hati saya bilang, ya Allah, suatu hari nanti saya harus ke Palestina.
udah ada tekad Oh. itu? Dari kecil tuh. Umur berapa tuh? Di SMP Itu, itu? ya SMP, sekitar 1 SMP lah, berapa usia saya atas itu. Nah, tapi saya bukan dari keluarga berada, ya. Saya nggak pernah kepikiran dari mana saya bisa ke Palestina, jaraknya jauh, bagaimana ongkosnya. Yang penting saya bilang, ya Allah, saya akan mempersiapkan diri, saya akan memperdalam survival skill seperti bahasa Arab, saya harus bisa hafal Quran, azan, baca Al-Quran, bahasa Inggris. Pokoknya saya mengasah kemampuan saya. Terserah selebihnya serang ke ya Rasulullah, ya Allah, saya bilang. Ruknya azam dari kecil. Dari kecil. Akhirnya alhamdulillah 2010, akhir 2010 saya ditawari untuk ikut sebuah konvoi kemanusiaan namanya Asia to Gaza. Ini adalah konvoi kemanusiaan yang terdiri dari 100 lebih aktivis kemanusiaan dari berbagai negara Asia, ada juga dari Eropa, Amerika. Asia to Gaza, kita konvoi masuk ke Palestina itu lewat jalur darat. Jadi konvoi ini datang awalnya kalau nggak salah itu dari India, ke Bangladesh, Pakistan, semua lewat jalur darat tuh. Nah kalau ini? Iya. Solution? Saya karena kita terlambat ya daftarnya, kita mau tahu ngopos langsung ke Iran. Oh. Nah, dari itu masuk ke Iran, Iran masuk ke Suriah, enggak, Iran masuk ke Turki, Turki ke Suriah, jadi ke keliling-keliling. Muter dong. Iya, Suriah terus ke Libanon, nah ke Mesir, masuk ke Gaza. Panjang tuh, berapa hari tuh berarti? 1 bulan. 1 bulan perjalanan? Iya. Tapi emang finishnya memang ke Gaza? Akhirnya 2011 tanggal 5 Januari saya masuk ke Gaza, bagian dari Asia to Gaza itu. Konvoi itu tadi ya? Ya. Oh, kalau itu bukan dalam rangka karena lagi perang nggak kan? Saat itu ya, itu bagian namanya itu menembus blokade Gaza saat itu. Misi itu adalah menembus blokade Gaza. Kita Berapa orang datang 100 lebih aktivis kemanusiaan dan kita datang itu membawa puluhan ton bantuan kemanusiaan, ada mobil-mobil ambulan, ada juga beras, sembako gitu. Uniknya dari 100 lebih aktivis kemanusiaan itu ketika masuk ke Gaza kita berakhir kan, perjalanan itu berakhir di pelabuhan Latakia, Suriah. Saat itu Suriah belum ada konflik. Ya. Semua aktivis kemanusiaan itu dari Suriah ke Mesir naik pesawat terbang semua, kecuali 7 orang. 7 orang ini diamanati untuk mengawal kapal apa namanya itu, kapal barang, itu kapal laut besar itu, kapal barang itu. Di antara saya yang dipilih untuk mengawal, dan di perjalanan itu kita niatnya dari pelabuhan Suriah masuk ke pelabuhan Gaza langsung. Tapi qadarullah di tengah-tengah itu kita dikepung oleh angkatan laut Israel. Iya. Jadi depan kanan kiri itu udah angkatan Israel, di atas tuh helikopter Apache. Udah siap. Ingat nggak? Bukan yang marah-marah itu ya? Ingat nggak Mafia Marmara? Iya, Mafia Saya Marmara. itu setengah tahun setelah Mafia Marmara. Wih, deg-degan dong. Makanya saya pikir, wah ini Mafia Marmara kayak terulang lagi nih. Kan? Itu kita sudah mencekam tuh. Tapi kita terus negosiasi dengan media-media besar, ya. Terus live report gitu kan. Akhirnya kapten kapal kita juga terus negosiasi dengan pihak militer Israel. Kita dipaksa mengalah. Akhirnya kita nggak jadi berlabuh di Gaza, kita berlabuhnya di Al-Arish, Mesir. Pelabuhan Al-Arish, Mesir. Itu udah tipis banget itu ya. Kalau dia maju lagi selesai semua nih. Kita mungkin sudah Udah alam ada. gimana ya. Tapi ini kita berlabuh di Al-Arish, di Al-Arish kita naik naik mobil ambulans kita bawa, kita turun di Al-Arish, kita masuk ke Gaza, alhamdulillah. Sampai ke Gaza, akhirnya sampai ke kampung halamannya Jinan. Gitu. Oh, namanya apa? Khan Yunis, Bani Sahila. Khan Yunis. Itu nama kota-kota. Jadi Gaza itu kan itu lumayan luas ya, kecil sih bagi kita mah ya. Tapi bagi sana kan luas. Di sana itu ada beberapa kota, di antara ada Khan Yunis. Nah, kalau sebenarnya Gaza itu sendiri tuh sebesar apa sih kalau misalnya diumpamakan dengan Jakarta kota-kota di Indonesia gitu. Gaza ini kalau dia luasnya ya, itu sampai 360 km persegi. Nah, tapi karena dia kan memanjang tuh, kalau di peta memanjang, dari ujung utara ke selatan itu cuma 48 km. Kecil. Oh, berarti tol kita misal dari ini sampai Bogor ya? enggak lah, masuk tol kita keluar Bekasi udah 40. Udah segitu? Iya segitu aja panjangnya, 48 km. Memang sejam juga udah bisa keliling Utara balik. selatan gitu udah bisa ya?
Berarti semua udah keliling Gaza udah semua? Ya iyalah, Gaza kecil. Oh. naik mobil 1 jam. Naik mobil 1 jam. 1 jam udah keliling? Iya. Oh. Oh, udah semua Gaza kita Iya. lewatin. Penduduknya berapa di sana? 2,2 juta sekarang. Kurang lebih. Itu Ja- termasuk banyak atau Itu Ya, padat. padat Termasuk ya? tempat terpadat di dunia itu. Pas masuk rasanya langsung tegang apa gimana? Nah, ini salah satu sensasi yang luar biasa masuk ke Gaza itu. Jadi selama sebulan saya di perjalanan melalui beberapa negara itu kan, itu saya merasa sebagai perantau ya, asing, wajar lah ya, makanan beda, kemudian tradisi beda gitu kan. Tapi masya Allah ketika saya masuk ke pintu perbatasan Rafah dari Mesir ke Gaza itu, sensasinya beda. Kok saya seperti di rumah? Seperti seolah saya bukan di tempat asing, bukan di negara orang. kayak balik kampung gitu Iya, rasanya? kayak di kampung. Saya kira saya sendiri kan. Saat itu ketika masuk itu kita ada beberapa juga teman-teman WNI kan. Ada dari beberapa NGO dan dari beberapa televisi. Ada juga tuh. Saya ngobrol ke mereka. Mas, saya kok nggak merasa asing di sini ya? Kok merasa di rumah sendiri? Apa mereka bilang? Sama saya juga. Sama kami juga. Jadi ternyata itu bukan perasaan saya doang. Itu mereka juga merasakan betapa kok. Padahal antara Mesir dan Gaza ini hanya dipisah oleh border. Tapi ketika kita masuk ke wilayah Gaza ini udah semuanya benar-benar kok nggak asing seperti itu. Tenang gitu loh. Tapi rasa deg-degan yang tadinya Bukannya sempat takut, Bang? ngelewatin Nggak ada. apa-apa tadi, Meskipun kita datang itu kita disambut oleh oleh roket Israel. Duh, duh, duh. Tapi memang ada rasa panik wajar ya. Oh. Tapi langsung hilang. Berubah menjadi rasa tenang dan rasa nyaman, comfort. Masuk situ? di Iya, tengah maksudnya. peperangan kayak gitu. Iya. Apa sih ininya? Apa suasananya? Oh. Apa cuacanya? Apa udah feeling aja gitu? Apa? Pertama orang-orangnya sangat hangat menyambut kita. Orang-orang Gaza itu meskipun badannya gede-gede ya, mukanya ke arah, tapi senyumnya tuh masya Allah, ke hati. Ahlan wa sahlan. Kita tuh disambut seperti keluarga mereka sendiri. Gitu. Dan mereka selalu bilang gini, ahlan wa sahlan fi baladika tsani. Selamat datang di negara kamu yang kedua. Gitu lah. Jadi mereka menganggap itu bukan negara mereka aja, itu negara kamu juga. Siapapun yang masuk ke Gaza itu mereka anggap sebagai keluarga. Selamat datang di negara kamu yang kedua. Keren juga ya ininya. Waduh, berarti emang semua yang masuk sana tuh udah welcome mereka sebagai saudara. Banyak dari negara kalau orang datang dicurigain kan. Suzon, nah, ngapain lo? Mau ngapain di sini? Gitu kan. Kalau itu malah ini negara kamu juga. Waduh, keren banget Iya, ya. Masya Allah. Nah, itu dia. Terus akhirnya udah datang ke situ, terus merasakan tenang, dan akhirnya memutuskan untuk ya udah tinggal di sana. Memang Mulai kapan? sebetulnya dari awal pun ya dari kecil tuh saya memang ajarkan oleh orang tua saya, oleh guru-guru saya untuk mencintai Palestina, diajarkan kewajiban kita terhadap Masjidil Aqsa, bahwa kita itu adalah misi kita yang harus kita perjuangkan bersama-sama. Kalau sampai sana udah tanggung, ngapain juga gitu loh kita. Kalau kita mau kesini kok ngapain balik lagi sih gitu kan? Udah di sana kan dan masya Allah pahala tinggal di Palestina itu besar sekali. Dalam sebuah riwayat lah, dalam sebuah hadis dikatakan Nabi SAW bersabda, ribatu yaumin wa lailah au fi ma'ana khairun min siyami syahrin wa qiyamihi. Nabi SAW bersabda suatu hari bahwa ribat ini apa sih? Tanah ini ya. Tanah. Ribat ini bahasa Arab artinya itu berjaga-jaga di wilayah negara muslim yang sedang diserang. Ya dalam hadis lain disebutkan kata Nabi SAW khairul jihadu ribat wa khairul ribati askalan. Kata Nabi sebaik-baik jihad itu adalah ribat. Bayangkan jihad ini kan sudah amalan tertinggi dalam Islam ya. Salah satu amalan tertinggi. Kata Nabi sebaik-baik jihad itu namanya ribat. Tadi itu ya berjaga-jaga di negara. Dan di negara apa yang sedang diserang. Dan sebaik-baik ribat kata Nabi askalan. Askalan itu satu provinsi dengan Gaza. Jadi Nabi SAW itu 14 abad yang lalu sudah menyampaikan bahwa di akhir zaman itu Gaza ini, Askalan ini akan menjadi wilayah yang diserang. Udah Sudah disebut Askalan itu satu provinsi dengan Gaza. Askalan. Askalan itu Ashkelon kalau bahasa Ashkelon. Nah, kata Nabi dan sebaik-baik ribat itu di Askalan ini, di wilayah Gaza dan sekitarnya. Nah, pahala ribat kata Nabi? Ribat satu hari satu malam itu pahalanya lebih baik daripada kalian puasa sebulan penuh
plus tahajud sebulan penuh. Masya Allah. Ya kan? Masya Allah. Itu sehari semalam. Sehari semalam. Kalau 2 hari. Kalau tinggal ya. Ya Allah. Makanya Ya. keutamaan ini yang jarang diketahui oleh orang. Dan orang saya gimana nggak nafsu kan, saya banyak dosa, saya bilang pahalanya sedikit, ini kan mampang-mampang gitu deh sana. Dan ribat itu nggak mesti harus angkat senjata, enggak. Di sana aja belajar atau menyampaikan informasi dari sana itu udah bisa dikatakan ribat. Waduh. Jadi ibaratnya amalan smart ya. Kalau kita bilang ya, misalnya kayak ambil jalan pintas gitu ya. Orang-orang ke sana kayaknya takut, nggak taunya banyak hikmah di sana. Justru yang berani ke sana dapat hadiahnya besar banget gitu. Jatuhnya lebih dari jihad kan makanya tadi. Ini menarik nih. Pada saat ke sana orang mungkin banyak yang nggak tahu ya bahwa kenapa Gaza ada begitu, berarti memang sudah takdir Allah ada. Ya, Palestina ini kan ini banyak sebetulnya dalam Al-Quran meskipun tidak secara eksplisit. Itu bahkan Dr. Abdul Fattah Al-Uwaisi mengatakan 30% Al-Quran itu bicara tentang Palestina. Para nabi itu kan dari Palestina, wilayah Syam. Itu negeri para nabi. Dalam surat Al-Isra ayat 1 Allah berfirman itu negeri yang diberkahi. Dalam surat Al-Anbiya juga dikatakan negeri yang diberkahi. Di antara keberkahan itulah pahalanya besar. Kemudian juga ada ketenangan. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, innal imana hina taqul fitnah bisyam. Kata Nabi, ketika fitnah merajalela suatu hari nanti, keimanan itu ada di Syam, Palestina. Jadi jangan kaget kalau kita kesana itu entah keimanan bertambah, ada rasa tenang. Ya, pokoknya banyak sekali kelebihan-kelebihan. Nah, keluarga gimana tuh? Waktu mutusin untuk jadi relawan kan pasti kayak tegang lah keluarga pasti kan? Tadi sudah saya sebutkan bahwa yang memotivasi saya itu adalah keluarga saya juga. Ayah saya, ibu saya, itu mereka dari awal sudah memotivasi. Sudah berharap kalau ada salah satu dari keturunannya yang bisa berkhidmah di sana. Masya Allah. Ya, mereka sedih. Ayah saya menangis, almarhum ya, menangis. Ibu saya juga jelas ada rasa khawatir, tapi kan cinta mereka terhadap Baitul Maqdis itu lebih besar daripada cinta kepada anak-anaknya. Jadi perjuangan ini perlu pengorbanan. Dan ini yang menjadi motivasi dan dorongan juga dan kekuatan mereka. Juga ya. Ya gitu. Ya kalau mereka bisa berangkat sendiri, mereka berangkat sendiri gitu. Tapi karena anak udah berangkat, ini semacam aku titipin melalui anakku nih perjuangan ini gitu kan, dengan kesabaran juga berarti nitipin kan. Jadi udah awalnya sebagai relawan gitu ya di sana, nggak taunya ini mulai merasa betah ya. Nah pertanyaannya sekarang, kapan ketemu sama Jinan? Ayo. Dia bisa bahasa Indonesia lah. Ayo. Kalau kita iyalah. Bahasa ini bahasa. Yalla. Jadi gini, ada satu tradisi atau saya katakan ini adat ya, perilaku warga Gaza yang luar biasa. Ini sebetulnya warga Arab pada umumnya, tapi warga Palestina terutama ya, yaitu ini kebiasaan mereka ikramud dhuyufnya. Apa tuh? Ikramud dhuyuf itu memuliakan tamu. Kan Nabi SAW pernah bersabda, man kana yu'minu bil yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Kata Nabi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Dan ikramud dhuyuf di Gaza ini luar biasa. Jadi ketika saya nyampe ke Gaza, kemudian saya kuliah di sana, ya saya kaget loh, di Gaza itu ternyata ada kampus-kampus yang megah. Ada kampus ada? Di Gaza? Saya pikir udah hancur semua gitu. Meskipun kalau lagi agresif dihancurin, tapi mereka bangun lagi. Bangun lagi. Dan masya Allah luar biasa banget ininya kampusnya. Saya masuk ke kampus namanya Islamic University of Gaza. Saya pikir wah ini bagus banget kampus nih. Saya kenalan dengan dosen-dosen sana kan, karena saya sudah punya background bahasa Arab. Saya sudah mondok di berbagai pondok. من هنا بدأت القصة. Dari sini kisah itu dimulai. Wah, itu bahasa Arabnya. Ini tidak kisah. ليست قصة. Itu kisah. رواية Ya أسطورية. ini bukan kisah, tapi ini lebih ke sejarah ya, sejarah yang masya Allah ya. مريكا فيلم ممكن نعمل فيلم. Iya, ini kalau difilmkan masya Allah. Masya Allah. Jadi saya kenalan dengan dosen sana, terus saya ditawari, Sen kamu mau kuliah di sini? Mau? Oke, antar dites bahasa Arabnya, dites hafalan Al-Qur'annya. Ketika saya sudah lulus, kemudian saya registrasi di
bagian registrasi ya. Itu saya dikerubutin oleh para pegawai sana kan. Orang Indonesia. Oh, ditanya. Oh, mereka sama Indonesia familiar? Ya awalnya sih enggak, mereka nyangka Cina. Oh, Orang Cina. Asia ya. Semua orang Asia itu akan dibilang orang Cina. شارع Syariah, jalan. شارع جلن Syariah, شارع ما معنى شارع بس انا بحكي انا بدي امشي في الشارع jalan. جلن Beginilah nasib kita. sekarang sama suami jalan-jalan di Gaza Oh. semua orang ini Cina Cina. Iya. Jadi ada sebuah peribahasa yang unik di Arab itu ya. Orang Arab ini selalu bertikai, selalu berselisih. Kecuali satu hal mereka sepakat bahwa orang Indonesia, orang Malaysia, orang Jepang, semuanya ada orang Cina. Pokoknya Asia, Cina. Asia, Rata Cina. gitu ya. Ya. Jadi ketika itu saya dikerubutin, kamu orang Cina ya? Oh saya Indonesia. Oh Indonesia. Ketika mereka dengar kata Indonesia, itu mereka berubah raut mukanya. Wah semakin hangat itu kan. Namanya siapa? Muhammad Hussein. Muhammad Hussein. Islam bukan? Namanya Muhammad pasti sih. Gitu. Jadi tes, coba baca Al-Quran, coba azan gitu kan. Nah ketika lagi dikerubutin itu ada satu orang paruh baya itu datangin saya. Muhammad, besok kamu tinggal di rumah saya 3 hari. 3 hari. Kita kan sunahnya kan, bahkan kewajiban seorang itu untuk memuliakan tamunya kan 3 hari gitu ya. Oke siap, akhirnya saya dibawalah besoknya tuh ke rumahnya, saya suruh bawa baju ganti gitu kan, bawa perlengkapan. Saya tinggal di rumahnya, dimuliakan selama 3 hari oleh orang itu. Dimuliakan, kemudian pokoknya makan pagi dikasih makanan terenak, makan siang mau apa silakan, kamu raja saya selama 3 hari gitu ya kata orang sana itu. Iya. Ania masuk di rumah saya daif. Saya nggak tahu ternyata disitulah saya pertama kali ketemu dengan itu ayah. Itu ayahnya? Ayahnya dia. Ayah mertua. Iya nih awalnya kan bertamu gitu kan, tapi ya qadarullah ternyata ada udang di balik batu mungkinnya. memang ayah mertua saya ini dia orangnya nggak cuma saya, dia memang kalau ada orang asing itu senang banget dia tuh menjamu itu gitu. Nah kebetulan mungkin ya entah karisma saya atau gimana gitu. Bahkan ini ketika saya baru nyampe rumahnya itu saya ngeliat saat itu masih kelas berapa? Soft Age kan, Bunet? Tanya Dadi. Dulu ini masih kelas Tanya Dadi? Iya. Masih kelas 2 SMP. Hah? Emang beda jauh? Berapa umurnya sih bedanya? 8 tahun. Iya. Saya tuh 2 SMP. Saya gini kejadiannya ya. Saya nyampe sana kan, saya ngeliat di depan rumahnya tuh ada ada anak gadis muda gitu ya, masih pakai baju sekolah, lagi bawa ember isinya tuh sampah gitu kan, habis buang sampah. Iya. Ya kan? Iya. Pas ngeliat saya dia langsung lempar itu ember, langsung lari masuk ke rumah gitu loh. Ada orang Cina masuk ke rumah kita. Ya mungkin Allah alam ya, apakah itu dinamakan cinta pada pandangan pertama, Allah alam juga. Saya langsung nunduk tuh. Masya Allah ini siapa jadi timur, saya langsung gini kan, dia langsung lari masuk gitu kan. Saya nggak tahunya mungkin itu salah satu anggota keluarga atau tetangga, Allah alam ya gitu. Akhirnya saya masuk, kemudian saya ya mulai intim kan dengan orang tuanya gitu kan, diperkenalkan saya punya anak perempuan sekian gitu kan, diantaranya hafiz 30 juz. Ini udah hafiz 30 juz. Hafiz 30 juz? Saat itu udah 30 juz? SMP itu? Iya, SMP? itu. Masya Allah. Dan dia juga pernah menjuarai lomba menghafal 500 hadis. 500 hadis. Jadi hafal Quran, hafal hadis? Iya. Masya Allah. Masya Allah. Waduh, ini jackpot ya sebenarnya. Iya benar, hadiah banget ya. Kesana aja ternyata. Tapi masih kelas 2 SMP saat itu kan. Nah terus iya. Iya akhirnya ya, karena akhirnya saya tuh sudah terbangun kedekatan antara saya dengan ayahnya gitu kan. Saya kadang bantu dia di beberapa hal, kadang dia juga bantu saya, kita jadi kunjung-kunjungan. Tapi ya natural ya, artinya karena udah sering ketemu, akhirnya juga mungkin ada kecocokan. Akhirnya selesai lulus SMA langsung. Jinan pertama kali lihat suami dulu waktu lagi bawa ember itu apa ininya? Takut.